Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puasa hari ini. Puasa, Pak. Alhamdulillah. Baik. Masih tetap bertahan tiga terus ya untuk yang masuk. Yang dua lagi belum tahu kita mana posisinya nih. Ya. Atau memang nggak ada masuk itu teman-teman ya. Yang dua orang lagi ya kan total ada 5 orang ya. Hah? Halo? Yang lagi udah pernah masuk, Pak. Yang Sofi Ramadhani sama yang Joshua Perlindungan Malau. Udah, Pak. Udah ya. Tapi udah pernah masuk semua ya. Total 6 di absen di grup. Kalau untuk di portal saya cek dulu ada berapa orang. Semua puasa? Ada yang enggak? Saya buka dulu absensinya. Baik. Nanti yang hari ini hadir Henny, si Joshua belum masuk ya. Joshua biasa. Nih Rian baru hari ini masuk ya? Siap, iya Pak. Iya. Sambil kerja? Iya Pak. Semalam itu ini dia lagi libur Pak. Kerja di mana? Pak. Bentar ya. Tuh. Udah. Oke. Ini kerja di mana, Rian? Buka usaha Pak. Buka usaha. Iya Pak. Usaha di rumah. Iya usaha di rumah Pak. Ya, mantap. Berarti kan bisa diluangkan waktunya kalau sambil berwirausaha. Iya Pak, siap Pak. Supaya nantinya memenuhi absensi. Sebentar ya. Iya Pak.
Bisa masih online bisa. Ya. Jalan, Pak. Jalan. Sorry ya, mohon maaf. Ada sedikit sambil kerjaan. Inilah sama sambil kerja kan. Lo tatap muka udah pasti fokus dalam mengajar. Tapi nggak apa-apa. Untuk Zoom ini nggak ada limit waktunya karena saya sudah berlangganan. Jadi 40 menit pertama nggak mati dia. Lumayan untuk berlangganan ya kan. Karena saya pernah buat berlangganannya, belinya dari Shopee, akun Zoom saya di blok. Ternyata yang dari Shopee itu kebanyakan dia sistem hacker. Jadi nggak resmi, memang murah, 30.000 kan gitu. 1 bulan dia 30.000 atau sampai 50.000. Tapi bisa nanti begitu kita bayar, hari ini bisa, besok udah nggak bisa lagi dia lisensinya. Nah, rupanya mereka hacker. Jadi mereka buat, ya kalau di lock sama pihak Zoom-nya, mereka tidak bertanggung jawab. Makanya ya udah saya belilah di Telkomsel. Harganya lumayan kan, 100 lebih. Tapi ya akun kan lebih aman ya, tidak di blok. Baik, jadi kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Kita sudah minggu keempat, berarti tinggal 4 minggu lagi, 3 minggu lagi kita sudah melaksanakan UTS. Nah, untuk menambah nantinya nilai tugasnya, silakan saudara membuat sebuah karya ilmiah ataupun seperti bentuknya jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Saya tidak memilih atau menentukan apa tema masing-masing, silakan mengembangkan, jadi minimal 20 halaman di kertas A4. Dan nantinya dikumpulkan di pertemuan paling lama, pertemuan ke-14. Nah, untuk spasinya 1,15, ya kan? Jadi bukan 1,5, 1,15. Hurufnya seperti biasa Times New Roman 12 ukurannya. Nah, sebenarnya saya mau buat tulis tangan, tapi nanti pasti pada pegel semua tangannya, ya kan? Nah, jadi silakan diketik, yang dikirimkan kepada saya nantinya adalah Word-nya, bukan dalam bentuk PDF.
Disertai daftar pustaka, kalau menggunakan catatan kaki silakan. Ya kan, kalau nantinya ngambilnya dari internet silakan buat juga daftar pustakanya, rujukannya dari mana. Jadi saudara mulai belajar dalam membuat jurnal, nanti bisa dilihat contoh-contoh jurnal ada di Google. Nah, kemudian bagaimana sistem penulisannya, ya kan, ada juga metode penelitiannya. Jadi saya ingin melihat apakah saudara mampu untuk membuatnya seperti karya ilmiah. Jadi bukan makalah yang seperti biasa, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Enggak. Jadi lihat nanti di contoh jurnal, jurnal yang ada di Google, banyak itu. Ada metode penelitiannya yang pastinya. Nah, karena kemarin kalau nggak salah saya di kampus kita mulai tahun ajaran 2022-2023 ini nanti mata kuliah metode penelitian hukum itu di semester 4 atau 3 dari awal. Nah, jadi silakan coba saudara belajar, ya kan. Nanti ketika pada saat membuat skripsi sudah mampu, oh ya kemarin sudah ada buat tugas, ya kan. Jadi tidak terkejut lagi. Nah, bagi yang sudah siap sebelum pertemuan ke-14 silakan, nggak ada masalah dikirimkan saya baik melalui WA grup kita, ya kan. Jadi biar bermotivasi teman-temannya bagi yang belum membuatnya, atau melalui email. Besar pula semua ini. Di siapa aja lah ya, tapi ini huruf besar, huruf kecil semua ya. Ini huruf kecil semua ya, jangan huruf besar. maendra.dosen@gmail.com. Jadi nanti bisa dikirim ke email maupun ke WA group. Silakan nanti dipilih. Nah, nanti bagi yang ingin hasilnya bagus, ya kan, bisa dikumpulkan sebelum tanggal pertemuan ke-14 ataupun minggu depan siap. Jadi bisa saya revisi, oh ini perbaiki kan gitu. Jadi bisa untuk membuat jurnal yang baik kan gitu. Nah, tapi kalau enggak ya nggak ada masalah, ya kan. Nah, yang pasti dinilai nanti daripada isinya. Jadi berkaitan dengan mata kuliah kita, mau dibuat perbandingan hukumnya dengan yang lain boleh, atau bagaimana silakan. Kalau memang ada RPS ya silakan bisa dilihat di RPS. Nah, dari yang ada di RPS itu bisa saudara buat menjadi satu jurnal. Salah satu topik dalam setiap perkuliahan juga bisa diambil untuk menjadi topik dalam membuat tugasnya. Nanti sampaikan juga ke teman-temannya seperti Joshua sama si Sophia yang belum hadir pada pertemuan hari ini, tapi nggak masalah, nanti ini juga akan saya share di e-learning, jadi juga bisa dilihat untuk video pembelajaran dari pertemuan ketiga. Oh, udah masuk si Joshua. Izin Pak, baru pulang kerja, sorry. Oh ya, mau masuk malam hari ini Jo? Iya Pak. Wah, masih bisa bertahan matanya atau enggak ini?
Masih bisa, Pak. Nah, Misalkan. jangan nanti apa namanya hanya suara aja ya kan, orangnya lagi tidur kan gitu. Enggak, Pak. Yang tadi Namira kemana tiba-tiba menghilang dia. Itu tadi. Jadi nanti bisa si Joshua putar lagi rekamannya untuk tugas, bagaimana sistematika tugasnya, bisa didengarkan kembali nanti ataupun dilihat di e-learning. Jadi supaya kita memenuhi nilai yang telah ditentukan oleh universitas. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kekuasaan, dualisme kekuasaan daripada legislatif. Nah, kita sudah membahas bahwa sistem pemerintahan di suatu negara itu berbeda-beda. Dan dalam pelaksanaannya harus ada pembagian. Pembagian ini bertujuan supaya apa yang dicita-citakan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan bisa cepat terlaksana. Bayangkan apabila hanya satu lembaga yang melaksanakan pemerintahan, sudah pasti akan terbengkalai. Nah, oleh karenanya setiap negara memiliki pembagian kekuasaan. Nah, beberapa negara di dunia menggunakan teori Montesquieu sebagai pemisahan kekuasaan. Nah, arti dari pemisahan bahwa masing-masing lembaga kekuasaan ini memiliki kewenangannya tanpa ada campur tangan daripada kekuasaan lainnya. Nah, kan tetapi di Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan tidak murni, ya kan? Terpisah, berarti dia berbeda, ada porsinya masing-masing, tidak boleh dicampur adukkan dengan porsi yang lainnya, kan demikian. Nah, tetapi dalam hal ini eksekutif dapat ikut campur dalam pekerjaan yang dilakukan ataupun yang menjadi kewenangan dari legislatif. Nah, jadi konsep dasar suatu sistem pemerintahan menurut si Sri Sumantri adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Terdapat perbedaan yang jelas antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Yang kita sudah pahami, ada dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini didasarkan pada kesepakatan pendiri bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPU-PKI. Kurang nih, Indonesia. BPU-PKI pada 29 Mei sampai 1 Juni dan 10 sampai 17 Juli. Yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang punya ciri-ciri yang khas sebagaimana dianut di Amerika Serikat.
Pertama, sistem itu didasarkan atas asas pemisahan kekuasaan. Nah, ini seorang pakar ilmu politik Amerika Serikat menyatakan it is based upon the separation of power principle. Jadi artinya kekuasaan itu terbagi. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dengan anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang bernama menteri itu sepenuhnya bertanggung jawab kepada presiden. Tiga, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kemudian keempat, presiden dipilih oleh Dewan Pemilih. Jadi ini sistem pemerintahan presidensial sebagaimana berlaku di Amerika Serikat. Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Nah, kita bisa lihat sistem presidensial, ya kan? Pemerintah presidensial berdasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Eksekutif dipilih melalui pemilu, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ada kata pemisahan kekuasaan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan presidensial. Artinya eksekutif sebagai pelaksana daripada undang-undang yang dibuat oleh parlemen atau dalam hal ini legislatif. Nah, seharusnya kalau kita lihat apabila dia hanya sebagai pelaksana dari suatu peraturan perundang-undangan, berarti murni yang membuat segala peraturan perundang-undangan itu adalah parlemen atau legislatif. Tidak ada campur tangan daripada eksekutif ataupun presiden misalnya. Nah, karena cirinya adalah eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan legislatif. Ya kan? Nah, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi kenapa dalam membuat suatu kebijakan ataupun peraturan perundang-undangan, presiden dapat mengajukan usulan draft rancangan undang-undang untuk disahkan sebagai ataupun dirapatkan melalui sidang paripurna. Nah, kita lihat ada dua karakter utama dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kepala pemerintahan yang secara esensial dipilih secara populer. Pemilihan legislatif dan negosiasi pasca pemilu tidak menentukan kekuatan eksekutif. Pada sistem ini tentunya presiden merupakan kepala pemerintahan. Karakteristik yang kedua, presiden yang dipilih menduduki periode jabatan yang sudah ditentukan. Nah, jadi dalam memilih presiden ataupun kepala pemerintahan tidak ada juga campur tangan daripada legislatif. Nah, pemilihnya adalah masyarakat. Kita lihat dari sistem pemerintahan presidensial. Nah, sehingga legislatif tidak ada memiliki hak untuk mengendalikan kekuatan eksekutif. Karena ini. Jadi menunjukkan bahwa terjadinya pemisahan itu
supaya tidak ada tumpang tindih ataupun campur tangan antara satu kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Kan gitu. Nah, namun di dalam pembentukan undang-undang ternyata terjadi dualisme kekuasaan legislatif. Nah, ya kan, padahal sudah jelas Presiden tidak bisa campur tangan dengan DPR atau parlemen. Nah, parlemen juga demikian tidak bisa mempengaruhi daripada hasil pilihan rakyat untuk memilih kepala pemerintahan. Kan gitu. Nah, kita lihat bagaimana bentuk undang-undang seharusnya dalam sistem pemerintah. Menurut Alfred Stephen dan Cindy Scarf, sistem presidensial murni merupakan sistem yang mutual independence, sebab pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif mendapat mandat langsung dari pemilih atau konstituen. Dengan pemisahan tersebut, idealnya dalam sistem presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Lembaga legislatif mengusulkan dan memformulasikan dan dapat bekerja sama dengan eksekutif dalam merumuskan legislasi, terutama pada saat partai politik yang sama berkuasa di kedua cabang pemerintahan ini. Nah, jadi menurut Alford dan Stephen and Cindy Scarf, ya seharusnya mereka masing-masing ya berdiri sendiri gitu. Ya kan, dalam membahas maupun menyetujui rancangan undang-undang, ya itu tugasnya legislatif. Nah, namun berbeda di negara kita, yang menyetujui atau yang mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan adalah siapa? Yang mengesahkan. Presiden, Pak. Iya kan itu. Nah, presiden kan gitu. Inilah sistem presidensial murni, ya, pure prudentialism. Meskipun kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di lembaga legislatif, eksekutif dapat mengusulkan rancangan undang-undang. Nah, inilah sudah mulai presidensial tidak murni. Biasanya disampaikan kepada anggota-anggota legislatif atau melalui partai politik atau pendukung eksekutif untuk diajukan di lembaga legislatif. Khusus untuk rancangan anggaran belanja negara, di beberapa sistem presidensial, kekuasaan legislatif mengubah rancangan undang-undang yang diajukan eksekutif oleh eksekutif dibatasi, dan presiden dapat memaksa lembaga legislatif untuk melakukan proses legislasi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini sudah ada intervensi dari eksekutif atau presiden dalam melakukan proses legislasi atau yang kita sebut dengan membuat prolegnas, program legislasi nasional. Ini merupakan pekerjaan jangka pendek maupun jangka menengah dari legislatif. Nah, apa saja peraturan perundang-undangan yang akan dibahas selama masa periode jabatannya telah dibuat di dalam prolegnas. Nah, itulah urutan-urutannya. Ketika sudah masuk, ternyata tidak selesai dibahas, maka dihentikan. Akan dilanjutkan lagi pada periode yang selanjutnya. Nah, ini sudah nampak bahwa eksekutif di beberapa sistem presidensial, ya kan, dapat mengusulkan rancangan undang-undang melalui apa?
partai politik pendukungnya. Ya di Indonesia partai politik yang terbesar sudah pasti adalah pendukung pemerintah ataupun suara terbanyak. Nah, yang menduduki pucuk pimpinan dari legislatif. Jadi dalam membentuk tadi APBN juga Presiden dapat mengusulkan agar APBN itu masuk ke dalam program legislasi nasional. Jika nantinya sudah masuk dalam program legislasi, maka menjadi prioritas dalam pembahasannya di DPR. Nah, apa itu fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan presidensial? Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi utama lembaga perwakilan rakyat berupa fungsi pengaturan. Di mana fungsi pengaturan merupakan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Fungsi pengaturan tersebut lebih konkretnya diwujudkan dalam pembentukan undang-undang. Di bawah legislasi adalah tugas pokok dari Dewan Perwakilan Rakyat ataupun legislatif selama masa periodenya yang paling utama. Itu untuk menciptakan suatu peraturan perundang-undangan. Seperti semalam kita lihat ada pembahasan mengenai RUU PKS ya, penghapusan kekerasan, tindak pidana kekerasan seksual, ya kan? Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, itu merupakan program daripada legislatif masa jabatan 2019-2024. Nah, baru dibahas di 2022. 3 tahun setelah menjabat baru dibahas. Makanya di dalam Prolegnas ini nanti yang bertugas menyusunnya adalah badan legislasi, kan gitu. Badan legislasi DPR lah yang bertugas untuk merumuskan rancangan undang-undang tersebut. Nah, rancangan undang-undang bisa lahir apabila sudah dibuat sebuah naskah akademik. Naskah akademik ini merupakan kalau tugas akhir adalah skripsi. Karena dia diperoleh berdasarkan penelitian. Melihat Dasein dan Dasolen. Apa itu? Pernah dengar Dasein dan Dasolen? Ada yang pernah tahu? Enggak. Itulah. Membeda kita kalau swasta. Sama saya juga dulu kan. Belajar beberapa istilah hukum itu pada saat S2. Ya. Karena pada saat S1 ya, jarang belajar istilah-istilah hukum. Tapi kalau di USU semester 1
dia sudah belajar istilah-istilah hukum. Ya. Jadi pernah itu ada teman saya, anaknya kan kuliah di USU, jadi tugasnya itu tentang istilah-istilah hukum. Apa saja buat 30 istilah hukum kan gitu. Banyak ada dalam bahasa Belanda ataupun bahasa Latin kan gitu. Nah, jadi bisa banyak kan gitu beserta artinya. Nah, seperti ini kan pembentukan undang-undang kan govern fungsi atau bahasa Inggrisnya law making function. Ini buat govern the fungsi ini ya seperti itu. Nah, bahasa Belanda dia rujukannya kalau berdasarkan regulasi dia kepada bahasa Latin. Jadi membacanya ya sama seperti membaca hurufnya. Tidak beda kayak bahasa Inggris kan law, ya kan? Tulisannya law kan gitu. Dibaca law. Nah, making seharusnya kan, tapi making bacanya. Nah, kalau bahasa Belanda tidak ya ada govern the fungsi. Dan sama seperti BW, wet book kan gitu. Burgelitz kan dibaca nggak ada Bargelitz dia gitu kan nggak ada. Nah, tulisannya kan Burgelitz ya gimana tulisannya begitu dibaca dia. Itu dia bahasa Belanda. Nah, sama kayak ini regelende function. Nah, jadi das Sinn dan das Sollen artinya bagaimana hukum secara teori dan hukum secara kenyataan. Das Sollen, hukum pada prakteknya atau kenyataannya bagaimana. Das Sinn, hukum tertulisnya. Nah, kekerasan seksual ini kan padahal rujukan undang-undangnya sudah ada. Yang pertama Undang-Undang KDRT, yang kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena dilihat prakteknya ini, nah mungkin dari hasil penelitian-penelitian, nah ternyata ini tidak diterapkan sehingga harus bisa dibuat suatu peraturan yang lebih khusus untuk mengaturnya. Kan gitu dia. Nah, makanya masuklah dia kepada program legislasi. Nah, dibuatlah dia undang-undang RUU penghapusan tindak pidana kekerasan seksual. Ya kan? Nah, ini bahaya ini. Bisa jadi saya belum baca nih RUU-nya. Ya kan? Jangan seperti apa namanya fenomena waktu RUU KUHP ya kan? Nah, ada ketika maaf kata suami ingin bercampur dengan istrinya, istrinya menolak. Nah, namun si suami tetap meminta. Nah, itu bisa terjadi suatu tindak pidana kan gitu. Istri bisa melaporkan suami kekerasan. Nah, ini bisa jadi masuk ini di dalam RUU kekerasan seksual ini paksaan kan gitu. Nah, padahal kalau secara agamanya ya seorang istri tidak boleh menolak permintaan suami sepanjang masih dalam koridor kaidah hukum dan agama ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa menolak gitu ya. Kita lihatlah bagaimana nanti hasil daripada undang-undang tersebut. Nah, tadi fungsi pengaturan tadi kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara. Nah, kenapa legislasi ini diperlukan? Supaya adanya tertib dalam bertindak.
Kan gitu. Jadi tidak ada seseorang bisa sesuka hatinya melakukan kekerasan sendiri. Gitu. Dia harus bekerja ataupun beraktivitas berdasarkan norma-norma hukum yang terkait. Nah, berdasarkan governing system and executive legislative relations, presidential, parliamentary, and hybrid system yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program mengatakan legislatif cenderung memiliki kekuasaan yang luas untuk mengubah undang-undang apapun. Keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya dapat menumpulkan kecenderungan ini. Nah, jadi memiliki kekuasaan yang luas untuk mengubah undang-undang dengan syarat ya ketika para anggota parlemennya merupakan orang-orang yang ahli di bidangnya. Makanya saya pernah dulu ikut seminar yang dilakukan oleh DPR sama MPR, tapi mereka jawabannya apa? Saya bilang, dibilangnya saya curhat. Ya. Padahal ini ada kebaikannya untuk produk hukum yang dibuat. Saya bilang, bagaimana suatu peraturan itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat ataupun bahkan bisa dilaksanakan oleh si anggota ataupun membuat undang-undang kalau calon-calon legislatif itu tidak memiliki syarat dan ketentuan untuk menjadi calonnya. Saya bilang, ketika seseorang ingin menjadi seorang PNS ataupun aparatur pemerintahan ataupun TNI Polri, mereka harus memiliki kemampuan, skill, intelektual maupun kemampuan fisik dan sebagainya. Dengan mengikuti ujian, tahapan-tahapan, proses yang panjang, baru bisa terpilih menjadi ASN ataupun penegak hukum. Nah, namun di dalam pemilihan anggota legislatif hanya butuh uang saja, banyak-banyak udah bisa menjadi anggota dewan. Yang menjadi persoalan nantinya adalah dia tidak akan paham bagaimana cara membuat produk undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ya kan? Benar enggak ini saya bilang? Nah, tapi para pembicaranya menganggap pertanyaan saya ini ya nggak ada artinya. Padahal kalaulah DPR itu pemilu nanti tak usah dipilih oleh rakyat, tetapi pemilihannya dengan cara rakyat membuat suatu panitianya, misalnya KPU yang bertugas. Nah, dibuat ujian, ya kan, secara online, chat, ya kan. Nah, kemudian ujiannya itu dibuat secara online. Buat semua masing-masing calon membawa perangkatnya sendiri, laptopnya. Udah, isi ujiannya itu, centang-centang-centang. Ya kan? Paham dia nggak mengenai bertata negara kan? Udah, baru masuk tahap kedua, psikotes. Ujian juga secara tertulis, bagaimana melihat dari karakter anggota dewannya, apakah ini koruptor atau ingin merubah nasib. Bayangkan,
Ketika seorang anggota dewan itu duduk, keluar SK, SK ini akan digadaikan ke bank, bisa cair sampai dengan 1 miliar. Yang bayar siapa? Negara. Itu bukan dia. Enak makanya orang berlomba untuk jadi anggota dewan. Kenapa bisa melakukan pinjaman 1 miliar gitu dia? Yang bayar nggak dia gitu, negara yang bayar. Ya sepanjang masa jabatannya, ya udah itulah utangnya. Dia sudah nggak menjabat lagi, habis utangnya. Ya kan, negara bayar utangnya, dia dapat lagi gaji setiap bulannya. Nah, kan enak. Nah, itu. Jadi orang berlomba untuk berubah nasib. Kan ada anggota dewan yang seorang driver Grab kan, Gojek itu. Nah, mungkin sekarang sudah punya mobil, punya rumah, ya kan. Nah, ini kemampuan intelektual tadilah yang bisa mengakibatkan produk-produk hukum itu menjadi cacat. Ya kan, makanya keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya dapat menumpukan kecenderungan itu. Sumber manusianya nggak sesuai gitu. Coba dibuat gitu. Anggaran pasti akan lebih sedikit, tidak akan ada money politik, ya kan? Nah, jadi orang-orang yang duduk di parlemen itu ya benar-benar orang yang memang paham, mau dia latar belakang agama, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ya dia wajib paham mengenai tata negara. Wajib. Kan gitu dia. Terserah mau berlatar belakang rumpun ilmu apapun, tapi dia harus paham. Jangan hanya modalkan uang tadi saya bilang. Yang kasihan siapa? Kita rakyat untuk diadu domba gitu. Pilih dia aja, nggak usah pilih ini begini bukono kan gitu. Nah, inilah ketika legislatif itu sumber daya manusianya kurang, ya kan? Nah, itu perlu itu. Nah, oke kalau presiden nggak ada masalah kan. Nah, tetapi legislatif ini gitu, dia merupakan eh, tonggaknya suatu ketertiban masyarakat, tonggaknya hukum. Bagaimana produk-produk yang dihasilkannya bisa diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua, fungsi legislasi menurut United Nations Development Program, potensi ketegasan lembaga legislatif lebih besar daripada sistem presidensial. Tetapi realisasi aktualnya tergantung kepada keberadaan kondisi-kondisi lainnya. Nah, kan dimaksudkan artinya bahwa apapun yang dibuat oleh DPR itulah yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang membuat juga, kan gitu. Nah, kemudian lembaga legislatif pada sistem presidensial lebih mungkin untuk memiliki spesialisasi dan komite tetap permanen dan subkomite dengan jumlah staf profesional untuk membantu penyusunan draft, pemeriksaan, dan pengubahan legislasi. Nah, ini memiliki spesialisasi, saya bilang. Tapi ya itulah, belum ada undang-undang yang membuat seperti itu. Kenapa yang buat undang-undang MD3 itu ya DPR. Nggak mungkin dia mau syarat dalam syarat menjadi seorang anggota DPR, ya kan? Mengikuti tes tertulis, ujian CET, kemudian
ujian psikolog, psikotes, kemudian wawancara. Mana ada ya kan? Nggak mungkin. Begitulah dia. Melalui sistem komite, lembaga legislatif memiliki kekuasaan yang luas untuk memanggil ahli, saksi, anggota kabinet, penasihat presiden, dan sebagainya untuk rapat dengan pendapat publik dan privat sebelum penyusunan undang-undang. Presiden dapat memveto legislasi yang dapat dikesampingkan 2/3 suara di legislasi. Nah, nih. Jadi bisa membentuk satu komite yang di dalamnya orang ahli. Yang kasihan itu adalah ini subkomite tadi. Mereka bekerja sesuai dengan permintaan dari para anggota dewan. Nah, berbeda menurut ahli tata negara kita, Profesor Jimli Asiding, mengatakan bahwa fungsi legislasi memiliki 4 bentuk kegiatan. Yang pertama, prakarsa pembuat undang-undang. Kedua, pembahasan rancangan undang-undang. Ketiga, persetujuan atau atas pengesahan rancangan undang-undang. Keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum mengikat lainnya. Inilah fungsi legislasi menurut Profesor Jimli. Dan pengesahan rancangan undang-undang, pembahasan, kemudian mengenai traktat untuk dibuat menjadi undang-undang. Fungsi legislasi dalam sistem presidensial didasarkan pada adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Pemisahan tersebut merupakan karakter khas dari sistem presidensial. Dengan demikian, dalam sistem presidensial, badan legislatif menentukan agendanya sendiri, membahas dan menyetujui rancangan undang-undang pun sendiri pula. Artinya bahwa fungsi legislasi dalam sistem presidensial merupakan wewenang eksklusif dari badan legislatif. Namun pemisahan kekuasaan tersebut pada hakikatnya tidak serta-merta dijalankan secara mutlak. Namun dalam sistem negara modern ada hubungan fungsional antara eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam fungsi legislasi di Indonesia dilakukan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Padahal kalau dia presidensial murni itu tadi pemisahan yang mengusulkan mereka DPR, membuatnya mereka, merancang mereka, menyetujui mengesahkannya mereka, yaitu DPR. Tapi di beberapa negara modern tadi katanya, ataupun di yang tidak murni, sistem presidensial tidak murni, ternyata parlemen memiliki hak untuk mengusulkan daripada undang-undang ataupun dalam hal legislasi dilakukan secara bersama-sama. Kekuasaan legislatif memiliki peranan yang dominan dalam menjalankan fungsi legislasi ketimbang eksekutif. Wewenang yang dominan tersebut dimiliki mulai dari proses perencanaan sampai penetapan suatu undang-undang. Kekuasaan legislatif
dapat menentukan sendiri suatu undang-undang yang akan mengikat rakyat. Namun dalam praktek, karakter seperti itu tidak mutlak dapat dijalankan sepenuhnya karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia, pengaruh sistem kepartaian, dan faktor-faktor lainnya. Nah, jadi ada kurangnya sumber daya manusia, kualitasnya, kemudian ada pengaruh dari sistem partai politik. Inilah yang mengakibatkan eksekutif bisa ikut ke dalam kegiatan parlemen. Ya kan? Sehingga presiden memiliki hak veto, yaitu berupa hak untuk menolak suatu undang-undang yang telah ditetapkan oleh kekuasaan eksekutif. Padahal nggak bisa itu. Ya kan? Kalau kita lihat konsep pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dalam fungsi legislasi, John H. Garvey mempunyai 4 konsekuensi dalam pemisahan kekuasaan itu. Yang pertama, the supremacy of statute. Artinya bahwa pemisahan kekuasaan pelaksana fungsi legislasi menyebabkan undang-undang menjadi suatu suprem atau utama. Yang kedua, bahwa dengan meletakkan kekuasaan membentuk undang-undang di lembaga legislatif, tidak dimungkin cabang kekuasaan lainnya untuk membentuk undang-undang. Kemudian ada non-delegation function, artinya bahwa undang-undang tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada ketentuan yang lebih rendah. Yang keempat, the legislative veto, kewenangan yang diberikan kepada legislatif untuk membatalkan veto yang diajukan oleh presiden, kan gitu. Nah, menolak tadi undang-undang yang dibuat, jadi bisa legislatif menolaknya. Nah, ini 4 daripada konsekuensi dalam hal pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif di Indonesia. Nah, kemudian dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dalam sistem presidensial, fungsi legislasi tetap mengacu pada adanya pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, namun tidak diterapkan secara mutlak. Hal ini ditandai dengan adanya wewenang presiden untuk ikut serta dalam mengajukan suatu rancangan undang-undang, membahas bersama dengan DPR untuk mencapai persetujuan bersama, serta mengesahkannya menjadi undang-undang. Bahkan yang paling aneh, hak veto presiden dalam fungsi legislasi walaupun bersifat veto relatif. Nah, sudah mulai nampak kan dualisme legislasi di Indonesia, ya kan? Nah, jadi mulai dari merancang, membahas, dan menyetujui daripada undang-undang itu, RUU tadi, presiden bisa ikut serta di dalamnya.
Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Namun setelah perubahan berdasarkan pasal 20, DPR yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini mungkin yang dikhawatirkan kembali lagi sistem dinasti kan gitu. Tapi sepanjang undang-undang dasar tidak diubah, iya masih tetap DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sama halnya dengan pemilihan dari rancangan apa yang akan dibuat. Dengan ketentuan tersebut terjadi pergeseran fungsi legislasi walaupun masih bersifat setengah hati. Tapi telah terjadi perubahan mendasar dengan diberikannya fungsi legislasi ke Badan Perwakilan. Pergeseran fungsi setengah hati ini ditandai dengan pasal-pasal selanjutnya, terutama dalam proses pembahasan karena peranan eksekutif masih sangat besar. Meskipun terjadi pergeseran, tetapi berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar, setelah perubahan memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang. Bahkan menurut pasal 23 dalam rancangan undang-undang tentang anggaran tentang APBN, hanya Presiden yang berwenang untuk mengajukannya. Jadi DPR tidak bisa mengajukan RUU tentang APBN, yang berhak itu adalah Presiden. Ketentuan-ketentuan seperti ini membuktikan bahwa sebenarnya fungsi legislasi yang menjadi wewenang DPR tidak mutlak, tetapi lebih pada fungsi yang dilakukan bersama-sama antara DPR dan Presiden, joint function. Sehingga bukan merupakan wewenang penuh karena kedudukan keduanya setara dan seimbang. Dengan kedudukan yang sama-sama berimbang tersebut, maka fungsi legislasi di Indonesia dipegang oleh DPR dan Presiden mulai dari perencanaan sampai persetujuan bersama. Setiap RUU harus mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama, maka RUU tersebut tidak boleh diajukan dalam persidangan berikutnya. Apabila disetujui bersama, maka RUU tersebut akan disahkan oleh Presiden. Itu tadi yang mengesahkan Presiden. Kata persetujuan antara DPR dan Presiden adalah pengesahan yang bersifat material, sedangkan pengesahan oleh Presiden hanya bersifat formil. Dengan semangat checks and balance, setelah perubahan Undang-Undang Dasar dalam struktur parlemen, dibentuklah Kamar Penyeimbang sebagai representatif daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. DPD diatur dalam ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Kelahiran DPD merupakan sebagai kamar kedua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sehingga menyerupai keberadaan Senat di Amerika. Jadi DPD itu sama dengan Senat. Dalam fungsi legislasi, peranan DPD tidak terlalu kuat, bahkan sangat lemah, sehingga hanya sebagai lembaga supporting bagi DPR. Hal ini dapat kita lihat dari kewenangan yang dimiliki DPD hanya sebatas pada pengajuan RUU dan memberikan pertimbangan pada DPR serta ikut membahas suatu RUU. RUU apa? Yaitu tentang daerah. Hubungan pusat dan daerah. Nah, DPD tidak ikut menyetujui suatu RUU. Nah,
Inilah dia dualisme daripada sistem legislasi di Indonesia. Di sini apakah ada yang ingin kita bahas atau ingin ditanyakan? Ini Rian, Joshua. Siap, nggak ada Pak. Joshua mungkin lagi tidur Lagi dia tuh kan, tidur. karena baru pulang kerja. Oke baik, jadi enggak, masih segar ya, walaupun rambutnya agak acak-acak kan dia kan. Oke baik, apabila tidak ada pertanyaan kita tutup untuk perkuliahan kita. Jadi untuk tugasnya silakan sudah mulai bisa dikerjakan. Nantinya paling lama pertemuan ke-14 dikumpulkan. Nah ini Namira baru muncul ya, di awal dan di akhir dia ya kan, pembuka dan penutup. Enggak, Pak. Saya kan tadi udah muncul, Pak. Oh Cuman ya, karena cuma jaringan lagi nggak baik, makanya ya, nggak putus-putus ya. on cam, Pak. Putus-putus jaringan, memang begitulah namanya kuliah online ya kan. Iya, Nah, Pak. dari tadi saya join, Pak. Oke. Ya tadi sempat terputus, saya pikir masih terputus. Oke, Enggak, Pak. terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga tetap sehat selalu. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.